Wah, stoknya tinggal dikit nih. Pesan ke PT Voka-Voka aja deh. Selamat pagi, Kak. Kami dari PT Voka-Voka, ada yang bisa dibantu? Pagi Kak, saya mau order tisu 500 lembar, 500 karton, tisu 150 lembar, 400 karton, sama tisu 50 lembar, 100 karton. Oke, Mbak. Apakah ada tambahan? Ini kebetulan kami ada produk baru, tisu roll. Mau sekalian? Oh iya, boleh deh sama tisu rollnya 50 karton. Oke, siap, Kak. Kak, Tunggu ya, Kak. Ini kami akan buat fakturnya dan segera mengirim. Mbak, ini ada faktur dari PT Voka-Voka ya, itu bisa dicek dulu. iya. Terima kasih. Nah, kalian pasti bingung kan apa sih faktur itu? Nah, jadi faktur adalah dokumen komersial yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi. Nah, di dalam faktur itu terdapat berbagai informasi mengenai penjualan dan juga pembelian. Salah satunya adalah termin. Termin adalah metode pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu yang telah disepakati antara penjual dan juga pembeli. Perlu kita ketahui bahwa terdapat berbagai jenis termin. Yang pertama adalah EOM atau singkatan dari end of month, yang artinya pembeli harus melakukan pelunasan pembayaran maksimal di akhir bulan. Yang kedua ada N/30, artinya pembeli harus melakukan pelunasan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya faktur. Yang ketiga adalah 2/10 N/30. Apabila pembeli melakukan pelunasan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah diterbitkannya faktur, maka pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% dari jumlah yang harus dibayar. Nah, apabila pembeli melakukan pembayaran lebih dari 10 hari, maka harus melakukan pembayaran secara penuh tanpa adanya potongan harga. Akhirnya udah selesaiin semua orderan. Sekarang waktunya catat penjualan. Oke, jadi penjualan hari ini debitnya piutang dagang, kreditnya berarti penjualan. Terus karena kita pakai metode perpetual, jadi debit harga pokok penjualan, kreditnya merchandise inventory atau persediaan barang. Oke, selesai. Nah, sekarang bikin jurnal pembelian. Tadi kan ada stok baru, berarti masuk ke jurnal umum. Debitnya merchandise inventory, kreditnya account payable. Pasti kalian bingung, kenapa penjual dan pembeli sama-sama membuat jurnal tapi isinya berbeda, padahal hanya ada satu transaksi. Hal ini karena perbedaan pandangan, di mana penjual melihat transaksi sebagai penjualan barang, sedangkan pembeli melihat transaksi sebagai pembelian persediaan. Dan di sini kita menggunakan metode perpetual, di mana persediaan langsung dicatat saat ada transaksi. Pencatatan di sisi penjual, satu transaksi yang dilakukan secara kredit mempengaruhi 4 akun sekaligus, yaitu akun receivable atau piutang usaha pada sisi debit, atas sales revenue atau pendapatan penjualan pada sisi kreditnya, kemudian ada cost of goods sold atau HPP pada sisi debit, atas merchandise inventory atau persediaan pada sisi kreditnya. Piutang usaha muncul karena transaksi dilakukan secara kredit, dan pendapatan bertambah karena adanya penjualan. Kemudian HPP bertambah dan juga persediaan berkurang karena barang keluar. Sedangkan pencatatan di sisi pembeli lebih sederhana karena hanya melibatkan 2 akun, yaitu merchandise inventory atau persediaan pada sisi debit, atas account payable atau utang usaha pada sisi kreditnya. Kenapa pencatatan di sisi pembeli tidak ada HPP? Karena pembeli belum melakukan penjualan, yang ada hanya persediaan dan utang usaha yang bertambah karena transaksinya dilakukan secara kredit. Nah, sekarang udah jelas kan bedanya? Terus kalau pembeli bayar lebih cepat, kira-kira bakal dapat apa ya? Mari kita bahas. A few moments later. Udah tanggal 30 nih, transfer sekarang deh biar dapat diskon.
dari Jaya Market. Kami mau infoin kalau udah melakukan pembayaran lewat transfer ya Mbak untuk pembelian yang kemarin. Oh, baik-baik. Terima kasih ya Kak untuk informasinya. Ya, terima kasih. Nah, menurut teman-teman nih, si pembeli kira-kira mendapatkan diskon nggak ya? Jadi, karena si pembeli telah melunasi hutangnya dalam kurun waktu 10 hari setelah diterbitkannya faktur, maka si pembeli mendapatkan diskon sebesar 2% dari total tagihan yang ia dapatkan. Selanjutnya, mari kita lihat gimana sih pencatatan jurnalnya. Nah, sekarang kan udah bayar nih. Udah ada pelanggan yang melunasi. Jadi waktunya membuat jurnal. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah faktur merupakan bagian terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya faktur tersebut, kita bisa mendapatkan bukti yang sah dalam melakukan pencatatan penjurnalan. Nah, di dalam faktur tersebut terdapat termin nih. Salah satunya adalah 2/10 N/30, yang dimana pembeli bisa mendapatkan diskon sebesar 2% jika melunasi dalam kurun waktu 10 hari setelah faktur diterbitkan. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Bye-bye! Pasti kalian bingung, kenapa penjual dan pembeli sama-sama membuat jurnal? Nah, di dalam faktur terdapat 3